2024. Đội tuyển U23 Indonesia sẽ có quyền tự quyết tấm vé đi tiếp vào vòng tứ kết nếu như Dulu Vietnam boleh dikatakan sebagai lawan menyebalkan bagi timnas Indonesia di berbagai level usia. Bersama Pak Hangso, mereka mampu menciptakan sebuah tim yang sangat solid, dan ketika itu harus diakui juga kalau timnas Indonesia masih dalam fase membangun kembali sebuah tim. Indonesia pernah berada pada situasi di mana menang melawan Vietnam adalah hal yang langka. Sebagai gambaran, pada periode 2016 hingga 2023, Indonesia hanya sekali menang atas Vietnam pada level senior. Bukan hanya pada level senior, Indonesia juga acap kali kesulitan ketika bertemu Vietnam pada level usia. Salah satunya terjadi di Piala AFF U23 2023 lalu. Ketika itu, Indonesia bertemu Vietnam di final. Indonesia yang dilatih Sintayong kalah pada babak adu penalti setelah bermain imbang 0-0 pada waktu normal dan extra time. Maka hal yang wajar jika media-media Vietnam sangat jumawa terutama soal menyindir tim lain di kawasan ASEAN. Dari semua negara, Indonesia adalah yang paling sering kena nyinyir. Bahkan ketika posisi Indonesia dalam tanda kutip lebih kuat dibandingkan Vietnam, media-media di sana entah kenapa masih sering melontarkan ejekan kepada timnas Indonesia, tanpa mereka sadari kalau timnas mereka sendiri sekarang remuk redam dan mulai enggak dianggap lagi sebagai tim kuat di ASEAN oleh negara-negara macam Laos, Kamboja, Brunei hingga Malaysia. Ya, beragam prestasi dan gebrakan yang dialami timnas Indonesia benar-benar membuat Vietnam saat ini hanya dianggap tim yang biasa-biasa saja. Persaingan Indonesia dan Vietnam seperti putaran roda, terutama sejak pergantian pelatih dari Pak Hangso ke Philipp Trosser. Jika dulu Vietnam berada di atas, maka kini giliran Indonesia yang berada di atas. Indonesia kini jadi lawan menyebalkan bagi Vietnam. Sebab Indonesia kini selalu menang pada 4 pertemuan terakhir dengan Vietnam di berbagai level usia. Titik balik dominasi Indonesia atas The Golden Star Warrior terjadi pada Piala Asia 2023 lalu. Berada di grup yang sama, skuad Garuda meraih kemenangan 1-0 atas Vietnam lewat gol penalti Asnawi Mangkualam. Setelah kemenangan penting itu, Indonesia seolah punya kepercayaan diri lebih besar ketika bertemu Vietnam. Indonesia terus berbenah dengan menambah kekuatan lewat pemain keturunan, sementara Vietnam belum mendapatkan level terbaiknya sampai harus memecat pelatih Philipp Trosser. Hingga pada akhirnya Indonesia kembali dipertemukan di kualifikasi Piala Dunia. Lagi dan lagi Indonesia mampu melibas Vietnam 2 kali tanpa balas. Menang 1-0 di Stadion Gelora Bung Karno, kemudian melibas Vietnam 3-0 di kandangnya sendiri yaitu di Stadion Maidin. Bukan cuma itu saja, bahkan di level U23 kemarin saat semifinal SEA Games, Indonesia juga berhasil menang 3-2. Dan yang paling menyakitkan kemarin saat di perebutan juara 3 Piala AFF U16, pasukan Vietnam dihajar habis-habisan skuad asuhan Nova Arianto 5 gol tanpa balas. Sesuatu yang membuktikan kalau level Indonesia sekarang benar-benar di atas Vietnam. Ya, apa yang terjadi dengan Vietnam sejatinya bukan sepenuhnya salah Philipp Trosser, sebab memang generasi emas Vietnam yang sebelumnya dipegang oleh Pak Hangso sudah mulai menurun dan tak ada penerus yang mumpuni. Belum lagi ditambah segala isu masalah internal yang dihadapi oleh Vietnam membuat tim ini sekarang benar-benar menyedihkan. Tapi ya gitu, medianya itu loh seolah enggak tahu malu dan terus-menerus mengejek timnas Indonesia terutama soal naturalisasi. Terlepas dari hal tersebut, segala hal positif yang terjadi dengan timnas Indonesia sekarang pada akhirnya membuat tim-tim lain di ASEAN yang sedang dalam fase berkembang macam Kamboja, Laos, Brunei hingga Malaysia menjadikan Indonesia sebagai acuan untuk maju. Alasannya masuk akal di mana Indonesia benar-benar dianggap mampu mencari potensi terbaik pemain keturunan yang ada di Eropa. Selain itu, gebrakan-gebrakan yang selama ini dilakukan Erick Thohir benar-benar terasa dampaknya bagi timnas Indonesia. Dan jangan lupa program potong generasi yang dilakukan STY
membuat timnas Indonesia kini banyak diisi pemain-pemain muda bertalenta yang masih bisa berkembang dalam 5-10 tahun ke depan. Sebaliknya, Vietnam yang dulu dianggap sebagai tim terkuat bersama Thailand sekarang ini benar-benar menurun, terutama Vietnam yang ibarat sekarang hanya jadi bahan percobaan bagi timnas Garuda. Timnas Indonesia adalah tim yang sangat berbahaya di Asia Tenggara. Dari sisi kualitas, mereka punya line up yang lengkap. Indonesia juga tim yang paling sempurna di kawasan Asia Tenggara dan sangat menarik untuk mendiskusikan laga melawan Jepang di masa yang akan datang, ucap mantan pelatih Kamboja Keisuke Honda. Upaya lain mungkin kita bisa mencontoh pelatih Indonesia untuk terbang ke Eropa mencari pemain naturalisasi, tapi bagi saya yang paling penting adalah sistem pengembangan yang menghasilkan pemain lokal terbaik. Upaya selanjutnya adalah strategi bersaing dengan tim lain. Bagi saya, Indonesia akan menjadi tim terbaik dengan apa yang sudah mereka lakukan. Tapi Malaysia harus menantang mereka, ujar pelatih Malaysia Kim Panggon. Terlepas dari hal itu, FIFA juga tiba-tiba menyoroti timnas Indonesia yang berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagai informasi, timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sebagai runner-up grup F di bawah Irak. Pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, timnas Indonesia tergabung di grup C. Skuad Garuda akan menghadapi lawan-lawan yang lebih tangguh dari babak sebelumnya, seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan juga Cina. Banyak pengamat hingga media luar negeri yang meragukan pasukan Sintayong bisa berbicara banyak di putaran ketiga nanti. Apalagi Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan akan menghadapi tim yang menjadi langganan Piala Dunia seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Meski demikian, FIFA tetap memandang bahwa timnas Indonesia bisa memberikan kejutan di putaran ketiga nanti. Terlebih lagi, beberapa pemain keturunan berpengalaman sudah bergabung dengan timnas Indonesia. Selain itu, FIFA menilai timnas Indonesia diisi dengan kombinasi pemain muda dan senior yang sudah memiliki pengalaman, sehingga tak heran jika FIFA menaruh harapan besar bagi skuad Garuda. Perpaduan antara talenta-talenta menarik dan pemain-pemain berpengalaman membuat Indonesia penuh harapan menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia di Asia. Namun, pihak Indonesia telah membuktikan bahwa mereka tidak terlalu peduli dengan apa yang ditulis di atas kertas. Skuad Garuda memiliki perpaduan unik antara pemain muda dan berpengalaman. Dengan masuknya pemain muda berbakat seperti Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, dan Witan Sulaiman memberikan dorongan besar. Ketiganya berperan penting dalam membawa Indonesia mencapai babak 16 besar Piala Asia 2023 dan babak semifinal Piala Asia U23 2024, ujar FIFA dalam laman resminya. Bukan hanya itu saja, kehadiran pemain-pemain dengan segudang pengalaman di Eropa membuat timnas Indonesia semakin menjanjikan. Selain itu, FIFA juga menyoroti soal Sintayong yang mampu mengubah wajah sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Tangan dingin dan kedisiplinan tinggi juru taktik papan atas asal Korea Selatan tersebut membentuk karakter dan gaya permainan Indonesia menjadi lebih modern. Kinerjanya bahkan terbukti jelas secara paparan statistik. Sejak mengasuh tim pada 2020 lalu, ia berhasil mengontrol posisi Indonesia dari peringkat dunia ke-173 menuju ke 134 dunia. Sempat puji timnas Indonesia, pelatih Australia seketika berubah pikiran dan berbalik tantang skuad Sintayong. Pelatih Australia Graham Arnold menantang timnas Indonesia jelang pertemuan kedua tim di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Sebelumnya, pelatih Australia Graham Arnold memuji perkembangan timnas Indonesia asuhan Sintayong yang dinilai cukup luar biasa dalam beberapa turnamen terakhir. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia berada satu grup dengan Australia di grup C kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga yang berlangsung mulai September mendatang. Namun, perjalanan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tidak akan mudah karena telah ditunggu tim-tim kuat di Asia. Meski tak diunggulkan bisa melaju ke babak berikutnya, namun sejumlah tim raksasa Asia sesama kontestan grup C justru memuji perkembangan timnas Indonesia. Salah satunya ialah Australia yang kini dinakodai oleh pelatih Graham Arnold. Ia tak segan mengatakan kalau timnas Indonesia akan menjadi lawan yang sangat sulit. Pujian yang diberikan Graham Arnold bukannya tanpa alasan. Pasalnya Australia sempat dibuat kesulitan oleh timnas Indonesia di Piala Asia 2023
Ketika itu, timnas Indonesia mampu merepotkan Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023, walau akhirnya harus mengakui kekalahan 0-4. Indonesia telah berkembang ke level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir, dan kami akan menghadapi laga yang lebih sulit pada September. Kami pernah bertemu mereka di Piala Asia, dan kami mewaspadai mereka sebagai sebuah tim, ujar Graham Arnold. Akan tetapi, setelah melontarkan pujian kepada timnas Indonesia, pelatih Australia itu justru menantang skuad Sintayong di kualifikasi Piala Dunia nanti. Sebagai informasi, Australia bakal bertandang ke markas timnas Indonesia dalam lanjutan laga kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan September mendatang. Graham Arnold bahkan dengan percaya diri mengatakan bisa mengalahkan semua kontestan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 termasuk timnas Indonesia. Bukan cuma itu, pelatih Australia itu sampai rela kalau anak asuhnya kalah dari Jepang demi sapu bersih kemenangan di grup C, salah satunya melawan timnas Indonesia.